Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Septia Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai faraid atau pembagian harta pusaka. Dalam Al-Quran telah dijelaskan jenis harta yang dilarang diambil dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik. Di antara yang boleh yaitu harta pusaka. Salah satu firman Allah yang membahas mengenai cara pembagian harta pusaka yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Hak yang bersangkutan dengan harta pusaka yang pertama, hak yang bersangkutan dengan harta itu seperti zakat dan sewanya. Kedua, biaya untuk mengurus mayat seperti harga kafan, upah menggali kubur, dan selain sebagainya. Yang ketiga, ada utang. Nah, jika si mayat meninggalkan utang, utang itu harus dibayar dari harta peninggalannya sebelum dibagi untuk ahli waris. Yang keempat, ada wasiat. Jika si mayat mempunyai wasiat yang banyaknya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya, maka hendaklah dibayar dari jumlah harta peninggalannya. Nah, sesudah dibayar semua hak tersebut, barulah harta peninggalan si mayat itu dibagi kepada ahli waris menurut pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya yang suci. Sebab-sebab pusaka. Nah, dalam agama Islam, sebab pusaka mempusakai ada 4. Yang pertama, kekeluargaan, yaitu keterangannya dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 7. Lalu dengan jalan memerdekakan dari perbudakan. Ketiga, hubungan Islam. Orang yang meninggal dunia, apabila tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalannya diserahkan ke Baitul Mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka. Dan yang terakhir ada perkawinan. Selanjutnya yaitu ahli waris. Orang-orang yang boleh atau mungkin mendapatkan pusaka dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Berikut ini merupakan 15 orang dari pihak laki-laki. Nah, jika 15 orang tersebut semua ada, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka hanya 3 orang saja, yakni bapak, anak laki-laki, dan juga suami. Nah, dari 10 orang pihak perempuan, apabila semuanya ada, maka yang dapat mewarisi dari mereka ada 5 orang, yaitu istri, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu dan sebapa. Apabila 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapatkan hanya salah seorang dari 2 suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak yang berada di dalam kandungan ibunya juga mendapatkan pusaka dari keluarganya yang meninggal dunia sewaktu dia masih di dalam kandungan ibunya. Selanjutnya adalah sebab-sebab tidak mendapatkan pusaka. Yang pertama, hamba. Nah, seorang hamba ini tidak mendapatkan pusaka dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba. Selanjutnya, pembunuh. Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang dibunuh itu. Selanjutnya, murtad. Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir, kafir. Orang yang tidak beragama Islam tidak berhak menerima pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu furudul muqaddaroh atau ketentuan kadar bagian masing-masing. Nah, yang pertama yang mendapatkan setengah harta ada 4 orang. Yang pertama, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan, dan juga suami. Yang mendapatkan seperempat harta ada 2 orang, yaitu suami atau istri. Yang mendapat 1/8 harta yaitu adalah istri. Yang mendapat 2/3 ada 4 orang. Yang pertama, 2 orang anak perempuan atau lebih, 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Ketiga, saudara perempuan yang seibu sebapa dan saudara perempuan yang sebapa. Yang mendapat 1/3 harta ada 2 orang. Yang pertama, ibu atau 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu. Terakhir, orang yang mendapat 1/6 dari harta ada 7 orang. Yang pertama, ibu, bapak si mayat, nenek, cucu perempuan dari pihak laki-laki, kakek, 6 untuk seorang saudara seibu, dan 7 saudara perempuan yang sebapak saja.
Selanjutnya ada hijab atau orang-orang yang tidak mendapat pusaka atau bagiannya menjadi kurang karena ada yang lebih dekat pertaliannya dengan si mayat daripada mereka. Yang pertama ada nenek dan kakek. Nah, tidak akan mendapat pusaka karena masih ada ibu dan juga bapaknya yang lebih dekat pertaliannya dengan si mayat. Yang kedua ada saudara seibu, tidak mendapatkan pusaka karena masih ada orang-orang. Yang pertama, masih ada anak dari anak laki-laki, ada bapak dan juga kakek. Ketiga, saudara sebapak tidak mendapatkan pusaka karena adanya salah satu dari keempat orang. Yang pertama, ada bapak, anak laki-laki, cucu, atau saudara laki-laki sebapak seibu. Nah, yang terakhir, ada saudara seibu tidak mendapatkan pusaka apabila ada salah satu dari ketiga orang. Yang pertama, anak laki-laki, cucu, dan juga bapak. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan faraid. Seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 150 juta, maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada tabel berikut ini kita dapat melihat bahwa asal masalahnya terdapat 12. Suami mendapatkan bagian 1/4 karena masih adanya anak si mayit, dan sihamnya yaitu 3. Ibu mendapatkan bagian 1/6 karena masih ada anak si mayit, sihamnya 2. Dan anak laki-laki mendapatkan sisa, yaitu sihamnya 7. Nominal harta 150 juta dibagi 12 bagian, jadi masing-masing senilai 12.500.000 rupiah. Suami mendapatkan 37.500.000, ibu 25 juta, dan anak laki-laki mendapatkan 87.500.000 rupiah. Jumlah harta terbagi hasilnya menjadi 150 juta rupiah. Baik, itu dia pemaparan materi mengenai faraid atau pembagian harta pusaka. Dapat disimpulkan bahwa faraid atau ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak mendapatkan waris, dan juga berapa ukuran untuk setiap warisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.